Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, telah mengumumkan total wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mobil baru selama 2021 yang jumlahnya mencapai 887.200 unit. Nah, mobil apa saja yang masuk ke dalam 10 besar terlaris di tahun 2021? Tapi sebelum itu, kita simak intronya terlebih dahulu. Sikaat. Yang pertama, dari jumlah itu terekam bila Toyota Avanza kembali menguasai penjualan dengan menjadi mobil terlaris di dalam negeri. Distribusi Avanza, termasuk Veloz pada periode 2021 tersebut mencapai 66.109 unit. Toyota All New Avanza yang telah menemani mobilitas keluarga Indonesia selama 18 tahun terakhir menjadi bukti betapa suksesnya salah satu produk andalan dari Toyota. Demi melanjutkan peran penting Avanza, maka Toyota meluncurkan All New Avanza yang semakin mengukuhkan diri sebagai MPV keluarga 7-seater terbaik. Kali ini, Toyota All New Avanza hadir dengan tagline terbaru, yaitu Built for Greater Inspiration untuk terus mendukung aktivitas seluruh anggota keluarga dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan secara bersamaan. Perubahan 180 derajat dengan pengembangan desain yang jauh lebih menarik dapat terasa ketika Anda melihat mobil ini. Toyota memahami bahwa kebutuhan masyarakat yang memiliki standar lebih tinggi harus dapat terpenuhi. Itulah mengapa pada model yang serba baru ini, Toyota melakukan transformasi dengan penambahan fitur platform full engine, front-wheel drive. Kali ini Toyota All New Avanza hadir dengan 4 tipe, yaitu 1.3 EMT, 1.5 GMT, 1.5 GCVT, dan 1.5 GCVT TSS Toyota Safety Sense. Kedua, kali ini di 2021, urutan kedua ditempati Mitsubishi Expander dengan angka 54.624 unit, angka itu termasuk Expander Cross. Harga Mitsubishi Expander di Jakarta Selatan mulai dari Rp237,9 juta untuk varian paling bawah GLS MT, sementara varian tertinggi Black Edition ET dihargai Rp283,8 juta. Ada 9 varian Mitsubishi Expander yang tersedia di Indonesia. Ketiga, selanjutnya pickup dari Suzuki Carry ada pada posisi ketiga dengan capaian 52.854 unit. Siapa yang menyangka, jika aksi nekat, yang dilakukan oleh Subronto Laras selaku Presiden Direktur Suzuki saat itu di tahun 1975 dalam meyakinkan prinsipal Suzuki Motor Corporation di Jepang membuahkan hasil hingga kini. Karena Suzuki Carry yang saat itu diragukan bahkan sempat enggak laku di Jakarta, kini bisa menjadi andalan penjualan PT Suzuki Indomobil Sales SIS di tanah air. Tak ingin terlena dengan kesuksesan yang telah diraih, PT SIS akhirnya merilis versi facelift dari Carry ini. Tentunya ulasan ini penting, karena bagaimanapun Suzuki Carry merupakan salah satu mobil yang punya peran serta terhadap pembangunan bangsa ini. Tampilan baru pada Suzuki Carry Pickup Facelift 2021 ini langsung terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak yang pihak Suzuki sebut sebagai hatchet axe. Pengaplikasian garis desain hatchet axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pickup sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan. Keempat, Toyota Rush 2021. Toyota Rush 2021 merupakan mobil yang masuk ke dalam kategori Sport Utility Vehicle (SUV). Tak heran jika Toyota Rush 2021 menempati urutan 4 dengan penjualan sebanyak 52.533 unit. Toyota Rush 2021 memiliki dimensi panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.705 mm. Dengan wheelbase 2.685 mm, dan dengan well tread depan dan belakang 1.450 mm. Tentang performa mesin mobil ini dibekali dengan mesin 2NRV 4 silinder dual VTI berkapasitas 1.496 cm3, terdapat dua pilihan sistem transmisi otomatis AT, dan sistem transmisi manual MT.
Kelima, ada Toyota Kijang Innova di tempat kelima sebanyak 49.745 unit. Toyota Innova menjadi salah satu mobil MPV yang diminati masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan membuat Kijang Innova menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Toyota mengklaim, Innova telah dikembangkan berdasarkan berbagai macam kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia. Ini mengikuti DNA Toyota Kijang yang pertama kali meluncur pada 1977. Innova kini tetap mempertahankan DNA yaitu durability, comfortability, dan peace of mind. Hingga saat ini, MPV legendaris ini telah terjual hampir 2 juta unit. Keenam, berikutnya posisi keenam ada Honda Brio Satya termasuk model RS dengan 44.995 unit. Mobil terlaris di Indonesia tahun 2020 ini kini tampil semakin sporty. Sejak pertama kali diluncurkan, Honda Brio memang sudah sangat populer di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sebut saja Indonesia, Filipina, Thailand, dan India. Hal ini tentu bukanlah hal yang cukup wajar, mengingat mobil Honda Brio ini dibanderol dengan harga yang murah dan menawarkan value for money yang cukup baik. Pada tahun 2012, PT Honda Prospect Motor (HPM) selaku APM resmi Honda di Indonesia memboyong Honda Brio dari Thailand untuk dipasarkan di tanah air. Ada beberapa varian dari Honda Brio yang dipasarkan di tanah air, yakni Honda Brio 1.2 LAT, Honda Brio RS, dan Honda Brio Satya yang merupakan mobil LCGC. Ketujuh, Daihatsu Grand Max Pickup 40.967 unit posisi ketujuh. Daihatsu jebloskan unit terkecil berupa engine 4 silinder 1300 cm3 DOHC berkode K3DE. Tampak tradisional tanpa sokongan teknologi pergerakan katup variabel. Total ekstraksi tenaga dicatatkan hanya 88 PS di 6.000 revolusi per menit sementara torsi 114,7 Nm memuncak di 4.400 revolusi per menit. Seluruhnya tersalur ke roda belakang via transmisi manual 5 percepatan rasio pendek agar tetap mumpuni saat diminta mengangkut. Ada juga model 1.5 dengan banderol mulai dari Rp146,25 juta. Ke-8. Ada Daihatsu Sigra dengan penjualan 40.283 unit. Daihatsu Sigra mengalami perubahan facelift jelang akhir 2019. Secara desain luar, bentuk Sigra memang tidak pernah mengecewakan. Mobil ini bukan sekedar Ayla yang dipanjangkan, tapi memang didesain sebagai MPV berukuran mungil. Di balik badannya, Daihatsu menyematkan beragam fitur baru. Salah satunya adalah kamera mundur, di varian tertentu, yang tampilannya muncul di layar monitor dasarnya. 9. Kemudian urutan 9 Toyota Calya 35.375 unit. Mobil dengan tipe MPV ini merupakan adik kandung dari Toyota Avanza. Sejak pertama meluncur di tahun 2016, mobil ini sudah banyak peminatnya hingga di tahun 2019 Calya meluncurkan versi facelift-nya. Peluncuran tersebut rupanya juga bersamaan dengan diluncurkannya Daihatsu Sigra versi facelift. Untuk pembaruannya sendiri meliputi beberapa bagian seperti di eksterior, interior, hingga beragam fitur yang disajikan dalam teknologi modern yang lebih canggih. Dengan teknologi mesin yang telah disematkan, Toyota Calya mampu menghasilkan performa yang cukup tangguh di jalanan. Hal ini didukung dengan ground clearance 180 mm yang mampu membuat mobil melewati berbagai medan, bahkan di medan yang terjal dan berbatu. Dan ke-10. Ditempati Mitsubishi L326.335 unit. Mitsubishi L300 adalah legenda di segmen pickup. Mobil ini banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam menyokong kebutuhan pemiliknya. Varian pickup ini memiliki panjang 4170 mm, lebar 1700 mm dan tinggi 1845 mm. Jarak antar rodanya 2200 mm dengan ground clearance 200 mm. Spesifikasi itu menjadikan L300 cocok untuk menghadapi berbagai medan. Adapun ukuran bak belakang 3,88 meter persegi.
Kemudian daya angkut maksimal 2.540 kg. L300 menggunakan mesin diesel Astron 2,5 liter berkode 4D56. Spesifikasi borenya 91,1 mm dan struk 95 mm. Mesin diesel itu dapat mengeluarkan daya puncak 74 PS pada 4.200 revolusi per menit dan torsi maksimal 142 Nm pada 2.500 revolusi per menit. Ia disalurkan pakai transmisi 5 percepatan. Ini menjadi pertimbangan penting. Sebab, sebagai kendaraan niaga, mobil harus punya daya besar untuk menunjang bobot dan kemampuan menanjak. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoy berpendapat penjualan selama 2021 ini terbilang moncer. Salah satu faktornya akibat dukungan pemerintah lewat diskon pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Ya ini kan karena kami didukung pemerintah, kata Nangoy saat dihubungi. Maka dari itu Nangoy mengatakan pasar mobil nasional 2021 didominasi mobil penumpang model MPV dan sejumlah segmen lain yang masuk kategori penerima relaksasi PPNBM. Lebih jauh, kini Gaikindo makin optimistis terhadap penjualan mobil nasional yang angkanya ditargetkan mencapai 900.000 unit. Nah, kalau kalian udah menentukan belum? Mau membeli mobil apa tahun ini? Untuk mendukung channel ini lebih besar lagi, jangan lupa subscribe, like and share. See you next video.